Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yang kami hormati, Ibu Iza selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami akan mempresentasikan yaitu bab evolusi e-bisnis, adapun kelompok anggota yang ada di kelompok 5 yaitu Hasna Rizky Nabila dengan NIM 2021 12122, Naufal Lagi Zaidan 2021 12147, Nur Afwah Sofiana 2021 12149, dan Dwi Ayu Lestari 2021 12150. Langsung ke materi, kami akan serahkan kepada rekan saya. Kami persilakan. Oke, yang pertama ada evolusi e-bisnis. Menurut Loudon, tahun 2010 ada 3 fase perkembangan dalam dunia e-bisnis, yaitu yang pertama ada fase inovasi. Fase inovasi memiliki beberapa ciri, yaitu e-bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi atau teknologi driven seperti perkembangan internet, komunikasi dan pertukaran data, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fase konsolidasi. Fase konsolidasi yaitu dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis. Pada fase ini, e-bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis, sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online yang pada umumnya disebut dengan break and clicks. Jadi, fase ini sangat berfokus terhadap laba. Umumnya produk yang dijual meliputi produk dengan eceran tinggi dan kompleks, seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Yang ketiga ada fase reinvensi. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunikasi organisasi bisnis. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi, fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka. Pada umumnya, bisnis lebih berfokus pada jasa dibanding produk fisik. Selanjutnya ada alasan evolusi. Alasan-alasan terjadinya evolusi e-bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat berhati-hati. Yang kedua, resiko lebih kecil. Yang ketiga, benar-benar memberikan value kepada konsumen. Menurut Martin, ada 4 tahapan evolusi yang dipergunakan seperti gambar di bawah ini. Yang pertama ada channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan menggunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Yang kedua ada value chain integration. Menurut Michelle Porter, value chain merupakan rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Karena bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan pada dasarnya merupakan output atau produk dari rangkaian rantai ini, perusahaan ini sebagai pemasoknya. Maka pengintegrasian kedua rantai nilai ini akan semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. Yang ketiga ada industri transformation. Transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang e-bisnis yang akan ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Yang keempat ada convergence, yaitu antara lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Diagram relasi e-bisnis.
Di dalam dunia e-bisnis, begitu banyak yang ditawarkan oleh para vendor. Berbeda dengan perkembangan aplikasi di dunia nyata yang bermula dari paket-paket aplikasi yang bersifat fungsional. Di dunia maya, beragam aplikasi e-bisnis dibangun berdasarkan paradigma proses atau business process. Menurut Support Software Forum (IBM), aplikasi e-bisnis dapat dikategorikan menjadi 4 bagian seperti yang ada di gambar. Cara yang paling mudah dalam memahami 4 kategori aplikasi e-bisnis ini adalah dengan mencoba bergerak dari rangkaian proses dari hilir menuju hulu. Alasan pendekatan tersebut dipakai adalah karena di era bisnis modern saat ini, perusahaan berdiri karena adanya pelanggan yang membutuhkan sebuah produk atau pelayanan tertentu. Berdasarkan dari pendekatan tersebut, maka pada bagian hilir akan dijumpai rangkaian proses yang menghubungkan sebuah perusahaan dengan para pelanggannya. Lanjut. Adapun jenis-jenis dari e-bisnis, yang pertama ada business to business atau B2B, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Yang kedua ada business to customer atau B2C, jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli. Yang ketiga ada customer to business C2B, yang keempat ada customer to customer C2C, merupakan salah satu model e-commerce. Dalam hal ini konsumen menjual secara langsung pada konsumen lainnya atau dapat juga dikatakan sebagai transaksi jual beli antar konsumen. Yang kelima ada business to government atau B2G, yang keenam ada government to customer atau G2C, yang ketujuh ada government to government atau G2G. Lanjut. Adapun aplikasi e-bisnis dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama internal business system. Jadi dari 4 yaitu CRM, ERP, DMS, CRM. Yang kedua ada enterprise communication and collaboration, ada 4 yaitu call, CMS, email, voicemail. Lanjut. Yang ketiga ada electronic commerce, yang ada 2 yaitu internet shop dan online marketing. Berikut adalah gambar aplikasi bisnis dari beberapa perusahaan ternama. Dari Amazon, jadi situs Amazon.com, pasar B2C, produknya buku, musik, video, mainan, elektronik, artikel, dan hadiah. Dari situs ebay.com, pasarnya adalah C2C dan B2C, produknya spesialis lelang. Terus, dan yang terakhir ada situs eTrade, pasar B2C dan B2B, produknya stok dan informasi investasi dan layanan keuangan. Maka Selanjutnya ada manfaat e-bisnis. Sebelum organisasi memutuskan untuk beralih dari bisnis tradisional ke e-bisnis, tentu mereka mempertimbangkan apa saja manfaat yang akan mereka dapatkan ketika melakukan hal tersebut. Banyak sekali manfaat yang diberikan oleh e-bisnis. Yang pertama ada bagi perusahaan atau pebisnis perorangan, meliputi memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra kerja, biaya terkendali, efisien, cash flow terjamin, dan manfaat lainnya. Manfaat yang kedua itu bagi konsumen, meliputi efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harga murah, fleksibel. Manfaat yang ketiga bagi masyarakat pada umumnya meliputi peluang kerja baru dan wahana kompetisi. Manfaat yang keempat ada bagi dunia akademis, meliputi tantangan baru, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis, membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Selanjutnya ada latar belakang e-bisnis. Pembentukan situs e-bisnis telah mengetahui apa saja manfaat yang akan didapatkan, faktor yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh organisasi sebelum beralih ke e-bisnis adalah
Latar belakang pembentukan situs e-bisnis, adapun yang harus menjadi perhatian, yang pertama ada kebutuhan konsumen, kedua keprihatinan atau kesadaran konsumen, yang ketiga ada kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Next. Selanjutnya, ilusi sekarang atau realitas masa depan. Fenomena perkembangan e-bisnis emang sangat jelas terjadi. Namun hal ini tidak membuat para pelaku bisnis tradisional untuk segera beralih ke e-bisnis karena merasa hal ini bersifat sementara saja. Sehingga terlihat seperti ilusi belaka atau memang tidak mengerti bagaimana caranya berkompetisi di era digital saat ini. Namun, jika berlarut di comfort zone saat ini, maka harus bersiap-siap kalah dalam berkompetisi, karena inilah realitas di masa depan. Adapun yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia yang menyebabkan organisasi perilaku bisnis tidak segera beralih ke e-bisnis adalah yang pertama, satu, belum terbentuknya high trust society. Dua, pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. Tiga, sarana prasarana masih belum memadai. Empat, masih sangat sedikit SDM, sumber daya manusia, yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi. Lima, jasa pengiriman masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. 6. Adanya tindak kejahatan kartu kredit. 7. Perbedaan platform. 8. Masih menunggu. 9. E-bisnis masih dipandang sebelah mata. 10. Konsumen yang aktif. 11. Etika moralitas. Lanjut. Langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis. Ketika telah menerapkan sistem e-bisnis, tentu organisasi harus menjalankan langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis yang tentu saja berbeda dengan sistem bisnis tradisional. Adapun langkah-langkahnya bagi berikut. Yang pertama, perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. 2. Calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. 3. Setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Sedangkan proses transaksinya, lanjut, ada yang pertama pemilihan produk, 2. Inisiasi pembelian, 3. Permintaan otorisasi, 4. Otorisasi, 5. Permintaan pelunasan, 6. Pengiriman barang. Lanjut. Ditinjau dari alat pembayaran yang digunakan, maka transaksi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Sistem uang digital. 2. Cek elektronik. 3. Kartu kredit elektronik. 4. Electronic funds transfer. Terima kasih. Tadi ada penyampaian dari kami. Terima kasih atas pendengarannya dan juga partisipasinya telah menyimak penjelasan dari kami. Kami akan membuka sesi diskusi atau pertanyaan dan ada kami jawab di forum diskusi yang ada di Sunan yang ada di website Sunan UMKM.